Instagram pertama kali hadir pada tahun 2010 sebagai aplikasi sosial media yang memberikan layanan untuk berbagi foto. Seiring berjalannya waktu, Instagram terus menambahkan fitur-fitur baru seperti kemampuan berbagi video, Instagram Story, dan fitur akun bisnis. Beragamnya fitur yang ditawarkan memberikan fleksibilitas bagi penggunanya. Beberapa orang memanfaatkan Instagram untuk menjadi katalog, portofolio, atau sekedar tempat berbagi cerita. Fleksibilitas yang ditawarkan Instagram menjadikannya salah satu sosial media paling sering digunakan. Dari survei yang kami lakukan dengan 250 responden, 72% mengatakan menggunakan Instagram lebih dari 2 jam sehari. Instagram telah memberikan pengaruh yang sangat besar pada masyarakat saat ini. Bahkan, seringkali orang dinilai dari bagaimana konten Instagramnya. Kali ini kita akan mendengarkan pendapat beberapa orang mengenai Instagram. Sebenarnya pakai Instagram cukup memakan waktu gue dalam sehari sih. Kayaknya bisa sampai 2-3 jam. Kalau misalnya lagi nggak ngapa-ngapain banget, biasanya itu bisa sampai 3 jam. Mungkin perharinya sih 2 jam sampai 3 jam lah. Jujur nggak terlalu banyak, cuman kayak 1 jam sampai 2 jam gitu. Kurang lebih 2-3 jam. Kurang lebih 1-3 jam. Sekitar 1-2 jam. Melihat konten, update berita, bersosialisasi sama teman, terus juga untuk berbisnis. Awalnya cuma buat ngeposting foto pribadi gue doang ya, kayak branding gue ke teman-teman gue aja. Terus akhir-akhir ini gue mulai kayak promosi podcast gue di sana juga, terus promosi event-event sama organisasi gue juga. Ngeliat posan teman, posan idol yang ada di Instagram. Terus biasanya ngeliat video bayi yang lucu. Terus lihat resep-resep gitu. Jujur buat gue itu berpengaruh banget karena gue dapet kerjaan dari IG. Maksudnya orang yang hire gue itu sekarang dia tahu gue dari Instagram gue. Kayak lo tampilin hobi lo tampilin kerjaan lo, terus kayak mungkin ketika lo suka hal-hal tentang, misalnya kalau gue fotografi, terus gue suka graphic design juga, gue suka nulis, terus lo tampilin di IG, itu bisa jadi turning point buat lo yang awalnya lo cuma hobi doang, itu bisa jadi sebuah pijakan lo buat dapet kerjaan kayak gitu. Menurut gue Lumayan penting, karena sekarang zamannya saat kenal orang lain, kita pasti melihatnya Instagram dulu. Cukup berpengaruh untuk karir ya. Si rekruter bakal juga ngelihat gimana nih kita ngatur personal branding kita di sosial media. Penting, menurut aku sangat penting. Karena kita kebetulan tinggal di negara yang sangat mementingkan image. Menjaga self image itu penting, tapi kalau terlalu menjaga self image juga orang kayak nggak akan percaya, karena nobody's perfect, and if someone is too perfect juga menurut saya lihatnya jadi aneh. sebenarnya itu balik lagi ke diri lo sih, lo mau pakai Instagram buat apa. Cuma kan kita tahu ya kalau misalnya sosmed itu pasti ada batasan-batasan tertentu. Cuman kadang batasan itu tuh bisa membuat diri lo merasa sangat dibatasi, terus sangat lo dituntut buat menjadi orang yang apa yang masyarakat inginkan gitu. Menurut gue ketika lo pakai sosmed untuk kesenangan lo sendiri, itu apa ya, kayak ada suatu unsur yang menurut gue pantas lo pertahankan gitu sih. Karena seringnya orang pakai sosmed itu lo jaga image, saking lo jaga image-nya lo lupa kalau misalnya lo bisa gunain sosmed buat kesenangan lo sendiri gitu. Besarnya pengaruh Instagram pada interaksi sehari-hari belakangan ini membuat munculnya tren memiliki second account. Beberapa orang juga menggunakan fitur close friend agar dapat menyeleksi beberapa orang khusus yang dapat melihat kontennya. Dari survei yang kami lakukan dengan 250 responden, 214 orang mengatakan menggunakan fitur close friend dan 220 orang memiliki second account.
73,3% mengatakan alasan mereka menggunakan fitur close friend atau memiliki second account adalah untuk menyeleksi audiens, 23,7% untuk menyeleksi konten, dan 3% menjawab dengan alasan lainnya. Kan tadi ya, kita penting untuk jaga self image. Jadi saya lebih memfilter untuk konsumsi publik. Tapi kalau di fitur close friend ini, saya bisa kayak lebih mengeluarkan diri saya gitu, bisa lebih berekspresi. Biasanya kan saya pakai kerudung, terus biasanya di close friend tuh nggak pakai kerudung, atau hal-hal yang nggak penting buat post, tapi pengen aja iseng-iseng ngepost, itu biasanya ngepost di close friend. Kadang ada, kamu juga punya teman, kadang punya teman yang kenal kamu tapi dia nggak open minded tentang kamu, itu juga bisa difilter di situ. Aku punya second account. Second account itu aku buat untuk ngepost konten-konten yang istilahnya tuh kurang layak untuk dipost di main account. Lebih ke aku merasa aku bebas sih second account, soalnya orang yang masuk situ tuh berarti aku percaya sama mereka. Biasanya kan orang second account itu karena ada beberapa hal yang gak pengen ya buat ngejaga self image di first account tadi. Tapi sejauh ini gue ngerasa kalau hal yang gue tampilin di first account gak terlalu bikin image gue jadi jelek sih, jadi gue gak punya second account. Saya kan gunakan juga untuk sebagai akun bisnis. Nah, hal itu sangat penting di kehidupan saya karena pemasaran saya itu melalui Instagram. Menurut gue, Instagram itu sekarang sedikit beralih fungsi dalam artian kayak lo nggak bisa sembarangan share konten di Instagram gitu loh. Mungkin sama dulu juga kayak gitu, cuman kayak dulu kan kita pakai Instagram kayak cuma buat nge-share foto-foto yang nggak pure, lo nggak selektif tentang konten apa yang mau lo share di Instagram dulu. Yang tadi sih branding itu, gara-gara Instagram itu ya pandangan teman gue itu buat yang baru kenal dan sedikit kenal jadi kita kumpul karena Instagram tadi. Jadi dengan ada Instagram itu orang-orang jadi bikin sebuah image ke gue dengan postingan. Misalnya postingan gue nggak bagus, ya estimasi atau ekspektasi orang ke gue juga bakal jelek dari Instagram tadi. Menurut saya ini tuh perannya itu tuh cuma buat hiburan aja, entertainment aja. Kalau nggak ada Instagram juga saya nggak apa-apa, saya kayak masih bisa hidup, masih bisa ngapa-ngapain, tapi ya lebih sepi aja.